Assalamualaikum, Pak Mardi. Sedang apa, Pak? Punten saya mengganggu. Waalaikumsalam Bu Sansan. Aduh, Bu Sansan ini saya sedang membuat RPP ini Bu, buat persiapan besok. Oh iya, Pak Mardi, kalau saya mengganggu waktu Bapak sebentar nih, boleh nggak? Ada sedikit yang mau saya bicarakan dengan Bapak gitu, Pak. Oh boleh Bu Sansan. Kebetulan nih saya baru selesai juga nih bikin RPP-nya buat persiapan besok. Rupanya ada apa Bu Sansan nih? Iya nih Pak, sebelumnya makasih ya Pak ya. Eh, Begini Pak, terima kasih ya Pak ya sudah mau menyempatkan waktunya untuk ngobrol dengan saya Pak. Ya Bu. Eh, Begini Bu Sansan, kita ngobrolnya santai sajalah, nggak perlu formal-formal. Soalnya kita kan ini mau apa? Mengobrol biasa aja lah ya gitu. Silakan Bu, mau ada apa? Iya nih Pak, gini akhir-akhir ini saya itu sedang dilanda keresahan Pak. Saya ingin mendapatkan solusi atas apa yang terjadi pada diri saya, atas kegelisahan yang saya alami, begitu Bapak. Oh iya, baik Bu Sansan. Eh, jadi Bu Sansan akhir-akhir ini sedang galau gitu. Kalau kalau boleh dibilang galau mungkin ya Bu Sansan ya. Iya Pak, galau Pak. Boleh diceritakan Bu Sansan, mungkin saya bisa membantu gitu. Begini Pak, kemarin itu kan saya ditegur ya Pak ya sama kepala sekolah terkait kedisiplinan saya selama bekerja gitu Pak. Oke. Eh, Ketidakdisiplinan, maksud Bu Sansan ketidakdisiplinan itu Bu Sansan mendapat teguran gitu, bagaimana? Peristiwanya bisa diceritakan lebih jelas gitu Bu Sansan. Iya Pak, kemarin saya itu Pak dipanggil sama Bapak Kepala Sekolah ke ruangan beliau begitu. Oke. Kepala sekolah itu menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini datang ke sekolah Pak. Oh gitu. Padahal kan setiap kali saya datang terlambat itu saya selalu meminta izin Pak kepada Bapak Kepala Sekolah melalui WhatsApp. Oke. Lalu menurut Bu Sansan ya, apa sih alasan Bu Sansan yang membuat Ibu datang terlambat? Saya ini Pak datang terlambat itu bukan karena tidak beralasan ya Pak ya. Saya itu sekarang anak saya sudah mulai masuk ke SD Pak. Jadi saya merasa repot begitu Pak. Jadi saya harus mengantar anak saya, Ya, kemudian harus menyiapkan bekalnya gitu, oke. menyiapkan keperluan anak-anak Oh saya jadi begitu gitu Pak. masalahnya. Ya saya juga Iya bisa Pak. mengerti sih Ibu, sebagai seorang ibu tentunya Ibu harus punya kewajiban untuk apa, melayani keluarganya gitu mungkin ya. Nah, kira-kira Belum. melanggar kedisiplinan seperti apa sih yang sehingga membuat kepala sekolah Ibu menjadi apa, menegur Ibu gitu? Iya Pak, saya juga menyadari apa ya bahwa saya memang melanggar kedisiplinan. Ya, Eh, karena setiap hari saya datang terlambat, meskipun saya memang sudah izin sih sebetulnya Pak. sudah izin ya Bu. Ya. Nah betul Bu, kalau datang terlambat itu tidak dipungkiri ya, semua orang juga kalau kalau apa, datang terlambat itu adalah mungkin sebuah kesalahan ya. Tapi perlu, kalau mungkin sekali dua kelambatan itu tidak akan menjadi hal yang, tapi saya yakin ini kepala sekolah mungkin ingin memperhatikan bahwa kinerja kinerja warga sekolahnya gitu, termasuk ibu sebagai gurunya. Nah, apabila ada yang salah memang harus ditegur gitu. Apalagi kita sebagai guru yang harus teladan untuk murid-murid. Nah, sekarang nih ya Bu ya, yang jadi keresahan mendalam nih bagi Ibu apa kira-kira? Betul Pak, memang saya merasa kurang disiplin Pak. Yang menjadi keresahan saya adalah saya tidak enak Pak dengan kepala sekolah karena ketika Ya, ditegur itu saya sedikit kurang menerima sebetulnya Pak karena saya itu punya alasan kenapa saya tidak masuk atau terlambat, bukan tidak masuk ya Pak, saya datang begitu tapi saya itu terlambat. terlambat gitu Pak. Iya betul. Ya.
saya dapat poinnya nih dari percakapan yang Ibu berikan, alasan-alasan yang Ibu berikan, saya dapat poinnya bahwa Ibu lambat itu bukan karena tidak punya alasan. Seperti tadi yang Ibu kemukakan kan ke saya, Ibu harus melayani keluarga dulu, mengantar anak ke sekolah gitu ya. Dan itu memang seharusnya dilakukan. Jadi menurut Ibu Sansan nih, bagaimana dengan sikap Ibu tersebut? Gitulah. Iya Pak, seharusnya mungkin ya Pak ya saya menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan itu memang salah Pak. Tapi kemarin itu saya sedikit terbawa emosi karena saya bingung apa yang harus saya lakukan Pak. Wajar Bu ya, kita manusiawi lah kalau kita mungkin Ibu tersebut atau apa gitu. Saya tidak menyalahkan Ibu juga. Nah, jadi sekarang apa nih yang setelah kejadian ini untuk menghilangkan keresahan Bu Sansan, kira-kira Bu Sansan punya langkah-langkah apa gitu yang bisa Bu Sansan lakukan untuk memecahkan solusinya gitu permasalahannya? Rencananya saya itu akan menemui Bapak Kepala Sekolah ya Pak ya. Saya akan minta maaf karena selama ini mungkin saya terasa ada kecanggungan antara saya dengan beliau begitu Pak. Oke. Lalu bagaimana nih Bu Sansan memperbaiki masalah kedisiplinan yang telah Ibu lakukan gitu? Nah itu Pak, saya bingung bagaimana ya agar saya bisa disiplin tapi anak saya juga tidak terabaikan gitu Pak. Nah gini Bu, menurut Ibu Sansan nih, saya yakin bahwa Bu Sansan itu mempunyai kekuatan gitu, punya kelebihan untuk mencari solusi masalah ini. Menurut Ibu nih ya, Bu Sansan, kekuatan apa yang Ibu miliki supaya Ibu ini bisa menyelesaikan dan kemudian menyelesaikan pekerjaan Ibu, tetapi keluarga Ibu tidak terabaikan juga gitu. Ada pendapat Bu Sansan mungkin untuk solusi gitu? Iya Pak, sebetulnya ya kalau dilihat dari kebiasaan saya itu biasa bangun pagi-pagi. Dan sebenarnya saya juga ada sepupu sih Pak yang bisa saya titipkan gitu anak saya untuk diantar gitu. Kebetulan sepupu saya juga itu punya anak yang satu SD dengan anak saya Pak. Oke, kalau begitu nih kayaknya solusinya udah agak-agak terbuka sedikit nih. Bagus saya menurut saya Bu. Solusi yang akan dilakukan oleh Ibu sudah sangat luar biasa menurut saya. Nah untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi ini gitu maksudnya Bu. Ya Pak, alhamdulillah Pak. Setelah saya telepon Bapak, saya lebih lega Pak karena jujur Pak, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini sebetulnya. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita kan ya Pak ya. Saya agak khawatir Pak, begitu takutnya saya salah melangkah. Syukurlah Bu. Saya juga turut berbangga hati melihat Bu Sansan sudah kelihatannya udah agak seger-seger nih Bu Sansan, udah agak ceria gitu ya. Nah, syukurlah Bu sudah merasa lega, terus sudah Bu Sansan sudah mempunyai rencana untuk melakukan perubahan tersebut. Kemudian komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana yang Ibu rencanakan? Mengenai hubungan dengan kepala sekolah saya, Pak, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok ya, Pak ya. Dan masalah kedisiplinan, kedepannya saya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun sebelum itu saya akan bicara dengan sepupu saya, masalah anak saya, Pak, yang akan saya titipkan ke sepupu saya saat akan berangkat ke sekolah, begitu mungkin ya, Pak ya. Jadi yang bagus kayaknya Bu, mantap, ini yang bagus. Semoga Ibu dapat segera masalahnya diselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang riang gembira gitu Bu, tetap semangat, jangan sampai rasa keresahan itu terus-terusan menghantui dalam pikiran Ibu gitu Bu ya. Iya itu, amin Pak. Terima kasih ya Pak ya untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega setelah berbincang dengan Bapak. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan untuk murid kita ya Pak ya. Amin, amin, amin. Sama-sama Bu Sansan. Ya, baik ya Pak Mardi ya. Saya mungkin tutup dulu teleponnya. Terima kasih ya Bapak ya sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama Bu.
Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Mardi. Kemarin telepon saya ya Pak Mardi ya. Selamat sore Bu Sansan. Alhamdulillah. Bu Sansan, kabarnya baik? Alhamdulillah Pak, saya baik ya. Ya Pak, saya senang ya Pak ya kemarin bisa berbincang-bincang dengan Bapak ya. Kita bisa Oke, melakukan coaching ya Pak ya kemarin ya. Ada beberapa menit ke depan lah, kurang lebih mungkin 10 menit. Saya juga ingin sekarang ingin mengulangi lagi, ingin coaching lagi gitu dengan Bapak. Ya Pak ya. ya, Gimana ya. Pak? Siap Pak? Siap Bu, dengan senang hati. Ya. Oke Pak, nih kira-kira dalam 10 menit ini Bapak mau menceritakan apa Pak? Nih, sama saya mau bercerita gimana Pak? Oke Bu, untuk pertemuan kita yang sekarang mungkin saya mau curhat lah gitu lah Bu ya. Soalnya akhir-akhir ini saya mulai merasa gimana ya, disebut terganggu gitu ya. Iya, Soalnya saya akhir-akhir ini punya menghadapi seorang siswa Bu, yang ketika belajar di kelas itu anak ini hobinya ngobrol terus gitu. Terus kalau nggak ngobrol dia ngajak candaan gitu sama sama rekan belajarnya gitu, bercanda. Kemudian itu dilakukan ketika pas setiap pelajaran Bu gitu. iya. Jadi pada saat jam pelajaran berlangsung mungkin ya Pak ya, Iya siswa ini sering ngobrol dan bercanda saat jam pelajaran. Hal tersebut mungkin mengakibatkan kegaduhan ya Pak ya di kelas. Begitu mungkin ya iya Pak Bu, ya? iya Bu, betul Bu. Eh, yang namanya kan ngobrol bercanda itu secara otomatis kan teman-temannya yang punya ingin belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian dia akhirnya terganggu dengan adanya kegaduhan yang dilakukan oleh satu anak ini Bu gitu. Dan ini dilakukan terus menerus gitu Bu, walaupun pada dasarnya kan saya sudah melakukan langkah pencegahan juga gitu Bu dalam setiap pembelajaran. Saya juga pernah melakukan segitiga restitusi juga terhadap anak tersebut, tapi masih kayaknya aja masih ngeyel aja itu anak gitu. Iya. Oke. Nah, jadi mungkin ya Bapak merasa terganggu ya Pak ya ketika Ya betul. mengajar, kemudian anak ini terus mengganggu temannya dan merusak konsentrasi belajar siswa lainnya di dalam kelas begitu mungkin ya Pak ya? Ya betul Bu. Nah, eh, apa sih Pak yang Bapak harapkan setelah dilakukannya percakapan kita hari ini? Hmm, harapan saya Bu, saya bisa menemukan solusi terbaik untuk bisa membimbing anak ini gitu loh Bu, supaya anak ini bisa mengikuti pelajaran saya dengan antusias, fokus, kemudian semangat belajarnya tinggi gitu. Nah, mungkin hal terbaik itu yang saya inginkan Bu, fokus gitu. Iya. Jadi sikap ideal seperti Ya, apa Pak kira-kira ya menurut Bapak nih yang diharapkan dari murid tersebut gitu Pak? eh, ya sikap ideal yang bisa menjadikan anak tersebut bisa fokus, kemudian bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Maksud fokus saya di sini adalah tidak mengobrol, tidak bercanda juga gitu, tidak mengganggu temannya, tidak melakukan hal-hal yang ya sekiranya bisa mempengaruhi konsentrasi belajar temannya gitu loh Bu. Ya, jadi sikap ideal yang diharapkan oleh Bapak mungkin fokus ya Pak ya. Ya, Nah, ya. begini Pak, menurut Bapak ya, sikap ideal tersebut ini jika dinilai dari angka 1 sampai dengan 10, kira-kira anak tersebut berada pada posisi yang mana nih Pak? Dari 1 sampai 10 ya Bu. Ya. Hmm, saya rasa sih anak ini berada pada posisi 5 lah atau 6 gitulah. Soalnya siswa lain pun sebenarnya ada sih Bu, cuman tingkat keparahannya berbeda sama anak yang satu ini. Kalau yang satu ini saya sudah melakukan hal-hal pencegahan pun dia masih terus saja gitu melakukan hal tersebut. Ya, nah kira-kira nih menurut Bapak yang menyebabkan anak ini bersikap seperti itu, suka ngobrol, bercanda terus, mengganggu temannya, kira-kira bagaimana Pak? Iya sih Bu, sebelumnya saya pernah kepikiran juga gitu. Ya pada akhirnya saya introspeksi diri gitu loh Bu.
Saya pernah berpikir kalau, oh iya mungkin ya pembelajaran yang saya lakukan di kelas, baik yang di kelas, yang di luar kelas, yang saya lakukan praktek atau apa gitu, mungkin tidak menyenangkan bagi anak tersebut tidak menarik. Kayaknya saya pernah berpikir seperti itu. Dan pembelajaran yang saya lakukan sepertinya membosankan ya gitu. Dan pada akhirnya ya mereka asik sendiri dengan kegiatan mereka masing-masing gitu. Saya sadar juga bahwa ketika mengajar di kelas mungkin saya kurang memberikan kesempatan kepada mereka sehingga mereka kurang terlibat dalam kegiatan pembelajaran, atau mungkin bahkan sebenarnya mereka itu tidak senang ya dengan segala tugas-tugas yang pernah saya berikan, karena mungkin tugas-tugas tersebut kok nggak sesuai dengan keinginan dan minat saya gitulah. Mungkin itu menurut anak-anak, Bu. Ya, oke Pak. Sepertinya ini menarik ya. Saya sependapat nih dengan Bapak. Nah, kira-kira bagaimana ya Pak ya untuk membuat siswa-siswa kita itu menjadi menarik gitu Pak? Untuk menjadikan siswa menarik sih agar lebih antusias gitu ya dalam mengikuti pelajaran mungkin. Ya, betul. Supaya antusias. Oke. Mungkin hal yang paling utama yang saya akan lakukan adalah pertama saya akan melakukan pemetaan terhadap minat dan bakat siswa gitu ya. Kemudian mengetahui keinginan atau gaya belajar mereka, terus melakukan pembelajaran yang lebih terpusat pada peserta didik, mungkin menciptakan suasana yang pembelajaran yang lebih menyenangkan gitu. Dan tentunya dengan mengintegrasikan permainan ke dalam pembelajaran atau melakukan ice breaking gitu ya. Kemudian melengkapi materi pembelajaran dengan media dan sumber belajar yang menarik, mungkin beragam, bervariasi gitu, sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Mungkin itu, Bu. Iya, Pak. Nah, berbicara masalah dengan sumber belajar ya, Pak ya. Nah, selama ini sumber belajar apa, Pak, yang paling sering digunakan oleh Bapak? Sumber belajar, ya saya agak introspeksi juga di sini, Bu. Mungkin sumber belajar yang paling sering saya gunakan itu hanya sebatas bahan-bahan materi yang berasal dari buku siswa yang ada di kelas. Terus sekali-kali saya bawa mereka ke perpustakaan untuk membaca buku yang ada di sana, gitu aja, Bu, gitu. Nah, kira-kira Pak, ada nggak sih Pak sumber lain gitu ya Pak ya, yang bisa kita gunakan untuk mengajar begitu? Sumber lain ya, Bu? Ya. Sumber lain yang bisa digunakan sih ada, Bu. Terutama kalau bagi murid yang menurut saya ya, bagi murid yang contohnya tadi kurang fokus, kayaknya cocok nih kalau misalnya anak ini diberikan tampilan video gitu yang kita unduh sebelumnya di YouTube, atau mencari bahan dari koran atau majalah, atau bisa juga dari platform pembelajaran yang tersedia di internet, atau sumber daya yang langsung mungkin dari alam gitu. Iya betul Pak. Ya, saya setuju Pak, betul Pak. Ya, saya setuju Pak. Saya yakin Bapak bisa memanfaatkan ya Pak ya berbagai sumber belajar untuk memfokuskan siswa dalam pembelajaran. Nah, jadi dari perbincangan kita hari ini ya Pak ya, kira-kira Pak, apa sih Pak yang bisa Bapak lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Nah, saya akan berusaha untuk yang pertama yang akan saya lakukan adalah menyusun perencanaan pembelajaran, tentunya dengan pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada peserta didik, kemudian melakukan pemetaan siswa, maksudnya berdasarkan gaya belajar mereka masing-masing, kemudian saya akan melakukan metode pembelajaran yang sesuai dengan konten pembelajaran. Selanjutnya saya akan memanfaatkan media dan sumber belajar yang beragam dan bervariasi. Kemudian saya akan memberikan penugasan yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Itu mungkin, Bu. Oke Pak, sepertinya nih Bapak mulai tercerahkan ya Pak ya, dan bersemangat kembali untuk melakukan perubahan itu ya Pak ya. Nah, kira-kira Pak, berapa lama sih Pak waktu yang dibutuhkan untuk merealisasikan hal tersebut? Saya sudah memikirkannya sih, Bu. Setelah pembicaraan kita kali ini, saya bisa memprediksikan
kira-kira sekitar 2 mingguan inilah ke depan Bu, rencana tersebut saya akan segera realisasikan, dan untuk meningkatkan motivasi belajar, kemudian tingkat antusiasme dan fokus belajar siswa agar bisa meningkat kira-kira 2 minggu ke depan lah Bu gitu. Iya. Nih, apa yang menjadi ukuran keberhasilan Bapak kira-kira Pak? Dalam hal ini yang jadi ukuran keberhasilan bagi saya ya meningkatkan motivasi belajar gitu Bu, antusiasme tinggi untuk belajar dalam mengikuti pelajaran, kemudian mereka mampu mengerjakan tugas-tugas pembelajaran yang saya berikan secara maksimal sehingga mereka bisa mencapai nilai KKM yang telah ditetapkan gitu. Ya, wah, sepertinya ya Pak ya rencana Bapak semakin mantap nih saya lihat, dan sepertinya sudah siap untuk direalisasikan ya Pak ya. Saya sudah tidak sabar Pak untuk mendengar kabar gembira lagi dari Bapak atas keberhasilan Bapak yang Bapak lakukan terhadap siswa di kelas. Oke, saya akan meminta Ibu lagi, Bu Santan, mungkinnya mudah-mudahan Ibu bersedia kembali berbincang-bincang dengan saya kira-kira dalam satu bulan ke depan lah Bu ya. Saya akan berbagi cerita lagi dengan Ibu tentang keberhasilan strategi saya mungkin yang saya lakukan. Saya akan berbagi cerita juga tentang bahwa anak saya sudah antusias, sudah berhasil gitu, sudah dapat fokus dalam mengikuti pelajaran gitu Bu. Ya, baik Pak. Mudah-mudahan kita bertemu lagi ya Pak ya dalam waktu 1 bulan ke depan dalam keadaan yang baik, yang sehat ya Pak ya. Oke Pak, tetap semangat dan bahagia ya Pak ya. Baik Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya untuk mendampingi saya bercakap-cakap, kemudian memberikan masukan juga. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ya Pak, terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Mardi. Selamat pagi Pak Ujang. Apa kabar Pak kabarnya Ujang? nih hari ini? Alhamdulillah Pak Mardi. Gimana kabar Pak Mardi? Siap. Alhamdulillah baik Pak Ujang. Aduh Pak Mardi, saya merasa senang bisa bertemu dengan Bapak dan berbincang-bincang langsung dengan Bapak. Kita mungkin akan melakukan coaching ya Pak ya. Saya minta waktu 10 menit lah ke depan. Boleh Pak? Boleh Pak Ujang. Oke, kira-kira dalam waktu 10 menit ke depan, Bapak mau menceritakan apa nih? Saya mau bercerita tentang akhir-akhir ini gitu ya Pak Ujang. Iya Pak. Bahwa saya tuh punya apa ya, merasa terganggu gitu ya sama salah seorang peserta didik saya yang tingkahnya di dalam kelas itu selalu mengobrol gitu ya Pak Ujang. Oh, Dia gitu. bercanda, mengganggu temannya yang sedang belajar. Mungkin ini terjadi ketika pembelajaran berlangsung gitu Pak Ujang. Oh, jadi hampir setiap pembelajaran seperti itu Pak di kelas Bapak? Sering ngobrol, bercanda gitu Pak ya? Iya betul Pak. Kegaduhan itu kan bisa berdampak pada teman-temannya yang lain gitu loh Pak. Menjadi tidak bisa konsentrasi, kemudian saat menyimak materi pelajaran dia tidak tahu gitu ketika saya memberikan penerangan gitu, menerangkan di depan kelas, dia ketika ditanya jadi celingak-celinguk, nggak tahu soalnya dia kan suka ngobrol gitu Pak Ujang. Oke, pasti Pak, mungkin kalau terjadi sama saya juga pasti sama ya Pak, merasa terganggu ketika kita lagi mengajar ada anak yang terus mengganggu temannya dan merusak konsentrasi belajar teman-temannya di kelas ya Pak. Begitu ya Pak ya? Ya betul Pak. Apa nih yang Bapak harapkan setelah melakukan percakapan ini dengan saya Pak? Ya harapan saya sih Pak, ideal sih sebenarnya Pak, sama dengan layaknya seorang guru gitu. Saya ingin menemukan solusi terbaik untuk bagaimana cara membimbing anak ini supaya tidak melakukan hal-hal seperti itu gitu di dalam kelas gitu Pak. Betul sekali. Berarti sikap ideal seperti apa sih yang menurut Bapak yang diharapkan dari murid-murid tersebut?
sikap ideal ya Pak, sikap Iya, ideal yang bisa menjadikan anak tersebut fokus gitu loh Pak. Dalam mengikuti setiap pembelajaran dia bisa mengikuti, kemudian fokus di sini artinya ya tidak ngobrol, tidak bercanda, dan tidak melakukan hal-hal yang sekiranya bisa mengganggu konsentrasi gitu. Apalagi bagi mengganggu konsentrasi teman-teman yang lainnya gitu Pak. Jadi sikap ideal yang diharapkan adalah fokus ya Pak ya? Ya betul Pak. Nah, menurut Bapak, jika sikap ideal tersebut dinilai dengan angka 1-10, kira-kira anak tersebut berangka di angka berapa sih Pak? Kalau dinilai dari rentan angka 1-10 sih menurut saya kayaknya anak ini ada di level 5-10 gitu, 5-6 gitu loh Pak. Karena saya siswa lain pun sebenarnya ada sih Pak yang kayak anak ini suka mengobrol di kelas, tapi tingkatannya tidak separah anak satu ini Pak. Oh, betul sekali. Berarti ini mah udah beda lagi sama yang lain ya Pak ya. Makanya Ya. Bapak kasih angka 5 ya barusan. Bapak nih, apa sih yang menyebabkan anak ini bersikap seperti itu? Suka ngobrol terus, bercanda saat belajar, dan mengganggu temannya. Ya sih Pak, sebelumnya saya pernah kepikiran, saya jadi introspeksi diri nih Pak ke diri saya pribadi gitu. Mungkin selama ini pembelajaran yang saya lakukan apa ya istilahnya, boring lah katanya. Kayaknya gitu ya, boring, bikin mereka bosen gitu loh. Pembelajaran saya kurang menarik mungkin sehingga anak itu menjadi bosan tadi ya Pak. Kemudian asik sendiri dengan kegiatannya sendiri. Saya menyadari juga sebenarnya bahwa ketika saya mengajar di kelas itu mungkin kurang memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan pembelajaran, itu tidak terlibat gitu dalam pembelajaran, atau mungkin bahkan sebenarnya mereka itu jenuh dengan setiap tugas-tugas yang saya berikan, terus mereka tidak menguasai, mereka tidak senang gitu karena tidak sesuai dengan minat dan bakat mereka gitu Pak. Oke. Sepertinya ini menarik nih. Saya sependapat dengan Pak Mardiawan. Oke. Nah, menurut Bapak, apa nih yang bisa membuat para siswa lebih tertarik dan antusias dalam mengikuti pembelajaran, Pak? Untuk menarik siswa gitu ya, agar Iya. siswa menjadi lebih antusias gitu ya Pak. Iya, betul. Sebenarnya saya sudah melakukan memikirkan tentang hal itu Pak. Mengikuti pelajaran mungkin hal yang paling utama yang akan saya lakukan ya mungkin melakukan pemetaan terhadap minat dan bakat murid mungkin ya. Melakukan pemetaan tersebut dengan melakukan asesmen diagnostik mungkin Pak pada awalnya, kemudian mengetahui keinginan atau gaya belajar yang mereka inginkan gitu. Kemudian melakukan pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik. Kemudian bisa juga menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan dengan mengintegrasikan permainan ke dalam pembelajarannya. Kemudian juga melakukan ice breaking gitu. Kemudian melengkapi materi-materi pembelajaran dengan media atau sumber belajar lah yang menarik dan beragam, serta memberikan tugas-tugas yang sesuai dengan minat dan kemampuan siswa gitu Pak. Nih, berbicara masalah sumber belajar, Pak, selama ini sumber belajar yang paling sering Bapak gunakan sumber belajar apa, Pak? Kalau sumber belajar yang sering saya gunakan biasanya hanya buku teks siswa Pak, buku siswa yang ada di kelas. Kemudian kadang-kadang juga saya membawa mereka pergi ke perpustakaan hanya untuk membaca buku-buku yang ada di sana gitu aja Pak. Oh, seperti itu ya Pak ya. Kira-kira menurut Bapak nih, adakah sumber belajar lain yang dapat digunakan di sekolah Bapak? Sumber belajar lain sebenarnya banyak sih Pak. Apalagi kan sekarang kita bisa unduh video dari YouTube gitu. Kemudian kita juga bisa menggunakan koran atau majalah gitu. Betul. Atau sekarang kan bisa dari platform pembelajaran yang ada di internet mungkin gitu ya. Kemudian sumber belajar langsung juga bisa dilakukan Pak. Misalnya
pembelajaran yang berasal langsung dari alam tentang air, mungkin ya pembelajaran IPA gitu ya, bebatuan dan benda-benda alam lainnya yang bisa langsung diaplikasikan oleh siswa gitu. Betul. Ya, saya sangat setuju, Pak. Saya yakin Bapak bisa memanfaatkan sumber belajar tersebut dan intinya dapat memfokuskan siswa dalam pembelajaran. Jadi, dari perbincangan kita ini, Pak, apa yang akan Bapak lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Hal pertama yang akan saya lakukan adalah tentunya saya akan melakukan perencanaan dengan lebih baik, Pak. Melakukan penyusunan RPP yang bersifat menyenangkan dan berpihak pada siswa gitu. Kemudian melakukan pemetaan siswa juga seperti tadi yang sudah saya utarakan. Kemudian melakukan pemetaan siswa berdasarkan gaya belajarnya masing-masing. Kemudian saya akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih sesuai. Kemudian memilih konten pembelajaran yang menarik. Selanjutnya saya akan memanfaatkan media dan sumber belajar dengan yang lebih bervariasi lah gitu. Dan memberikan penugasan kepada siswa sesuai dengan tingkat kemampuannya gitu, Pak. Mantap, Pak. Sepertinya Bapak mulai tercerahkan ya. Ya. Dan bersemangat untuk melakukan perubahan ini, Pak. Alhamdulillah. Kira-kira berapa lama waktu sih yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana tersebut, Pak? Kalau masalah waktu nih saya sudah setelah pembicaraan ini saya yakin saya bisa mengalokasikan waktu 2 minggu ke depan lah, Pak. 2 minggu ke depan ini rencana tersebut saya akan realisasikan. Saya mantap akan merealisasikannya untuk meningkatkan motivasi belajar, tingkat antusiasme siswa, kemudian siswa bisa fokus belajar, kemudian pengetahuan mereka menjadi meningkat gitu, Pak. Oh gitu ya, benar-benar. Nah Pak, ada nih satu lagi. Apa sih yang menjadi ukuran keberhasilan menurut Bapak? Ukuran keberhasilan ya dalam hal ini yang menjadi ukuran keberhasilan bagi saya yaitu meningkatnya motivasi belajar dan antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran, kemudian mampu mengerjakan setiap tugas-tugas yang saya berikan. Kemudian hasil belajar mereka bisa mencapai target KKM yang telah disepakati sebelumnya gitu, Pak. Wah, sepertinya rencana yang Bapak lakukan sudah sangat mantap, Pak. Dan saya siap untuk direalisasikan. Saya sudah tidak sabar lagi, Pak, untuk mendengar kabar gembira, Pak, atas keberhasilan yang Bapak lakukan terhadap siswa di kelas Bapak, Pak. Gitu. Oke, saya juga sangat senang sekali bisa berbincang dengan Pak Ujang. Mungkin satu saat nanti saya akan ketemu lagi sama Pak Ujang. Saya mau meminta waktunya untuk melakukan coaching kembali. Saya akan menceritakan tentang hal-hal apa, perubahan-perubahan apa yang telah saya lakukan dalam memecahkan permasalahan yang saya lakukan tadi. Kemudian saya juga akan berbagi cerita tentang keberhasilan saya dalam melakukan perubahan tersebut. Apakah mungkin motivasi siswa saya tadi anak yang suka ngobrol bagaimana perubahannya, saya akan ceritakan semuanya ke Pak Ujang 1 bulan ke depan. Ya Pak Ujang ya. Siap Pak, siap. Baik Pak, mudah-mudahan kita bertemu lagi 1 bulan ke depan dalam keadaan yang baik dan sehat ya Pak. Tetap semangat dan salam bahagia Pak. Bahagia selalu Pak Ujang. Siap. Terima kasih Pak Ujang telah mendampingi dalam sesi perbincangan coaching ini. Sampai jumpa kembali di bulan depan Pak. Terima kasih Pak waktunya Pak. Siap ya Pak. Ya Pak Mardiawan, terima kasih kembali Pak.